Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seri pembelajaran fisika dasar. Pada seri pembelajaran kali ini, kita akan membahas kinematika gerak dua dimensi. Jika kita memiliki sebuah benda yang berada pada sebuah bidang X dan XY misalnya, dan kita bisa menganggap eh, benda tersebut sebagai sebuah titik, maka posisi benda ini bisa kita nyatakan dalam bentuk vektor. Dalam hal ini adalah vektor R, di mana vektor R adalah vektor yang ditarik dari titik asal menuju ke titik posisi benda tersebut berada. Kemudian, vektor posisi R dapat dinyatakan dalam bentuk XI ditambah dengan YJ. X, I menunjukkan posisi di sumbu X, YJ menyatakan posisi di sumbu Y. Dalam hal ini, besar dari vektor posisi R adalah 3I ditambah dengan 2J. Oke, kemudian jika vektor R1 ini, misalnya kita anggap R ini sebagai R1, kemudian dia berpindah ke titik yang lain, yaitu di titik B misalnya, yang kita anggap sebagai R2, ini R2, maka kita bisa menghitung berapa besar perpindahan dari vektor posisi tersebut. Ini adalah besar dari perpindahan vektor posisi R, di mana besar perubahan vektor posisi R adalah vektor R2 dikurang dengan vektor R1, di mana vektor R1 ini adalah X1I ditambah dengan Y1J, dan vektor R2 ini sama dengan X2I ditambah dengan Y2J, maka kita bisa tuliskan besar dari perubahan vektor R itu sama dengan X2I ditambah Y2J dikurang dengan X1I ditambah dengan Y1J. Oke, yang perlu diperhatikan dalam operasi penjumlahan ataupun pengurangan vektor, hanya vektor-vektor satuan yang sama yang dapat dioperasikan. Misalnya, komponen X hanya bisa dioperasikan dengan komponen X. Komponen X tidak dapat dioperasikan dengan komponen Y. Oke, kemudian kita bisa tuliskan besar dari perubahan vektor posisi R sama dengan X2I dikurang dengan X1I ditambah dengan Y2J dikurang Y1J. Kita anggap R1 sebagai vektor posisi awal dan R2 adalah vektor posisi akhir. Oke, di mana besar dari X2I dikurang X1J itu bisa atau menunjukkan besarnya perubahan di arah sumbu di komponen sumbu X. Bisa kita tulis sebagai delta XI. Dan besar dari Y2J dikurang Y1J menunjukkan besar perubahan di arah komponen Y. Dan bisa kita tulis sebagai delta YJ. Nah, dari sini kita bisa lebih sederhana lagi menuliskan besar dari perubahan vektor posisi R sama dengan perubahan komponen X ditambah dengan besar perubahan di komponen Y. Nah, ini adalah besar perubahan dari vektor R. Dalam hal ini kita ketahui bahwa vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dari sini kita bisa menghitung berapa besar dari perubahan vektor A menuju B dan kemana arahnya. Arahnya juga kita bisa ketahui.
Oke, pertama bagaimana caranya mengetahui besar dari perubahan vektor R. Perubahan vektor R bisa kita cari dengan menggunakan persamaan trigonometri, di mana besar harga mutlak dari perubahan vektor R itu sama dengan akar dari perubahan komponen X kuadrat ditambah dengan perubahan komponen Y kuadrat. Sehingga nanti akan menghasilkan besar vektornya ya. Oke. Kemudian kita bisa menentukan arahnya. Nah, arah vektor kita bisa cari dengan menggunakan persamaan tangen theta sama dengan Y, perubahan komponen Y dibagi dengan perubahan komponen X. Nah, theta ini menunjukkan arah dari perubahan perpindahan, di mana theta itu sama dengan arcus tangen perubahan komponen Y dibagi dengan perubahan komponen X. Oke, untuk lebih lanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan posisi dan perpindahan. Nah, ini adalah contohnya. Gerak seekor kelinci yang melintasi sebuah jalan sesuai dengan fungsi posisi terhadap waktu, di mana posisi X itu sama dengan minus 0,13 T kuadrat ditambah dengan 7,2 T ditambah dengan 28 dan posisi komponen Y adalah 0,22 T kuadrat dikurang dengan 1,9 T ditambah dengan 30. Oke, hal yang pertama kita perlu perhatikan adalah besar nilai X dan besar nilai Y merupakan bagian dari komponen vektor R. Jadi, kita bisa tuliskan besar komponen vektor R itu sama dengan minus 0,13 T kuadrat ditambah dengan 7,2 T ditambah dengan 28 I, kita jangan lupa I ini menunjukkan vektor satuan dari X, kemudian ditambah dengan 0,22 T kuadrat dikurang 1,9 T ditambah dengan 30 vektor satuan C, vektor satuan dari Y. C ini adalah vektor satuan dari Y. Nah, dari sini kita sudah memiliki vektor posisi dari R. Ini adalah komponen X dan ini adalah komponen Y. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar perpindahan dan arah gerak kelinci saat T sama dengan 15. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita langsung memasukkan nilai T, besar nilai T ke dalam besaran vektor posisi R ini. Kita tinggal substitusikan nilai T sama dengan 15. R, besar vektor R sama dengan minus 0,13 dikali dengan 15 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 7,2 dikalikan dengan 15 ditambah dengan 28 untuk komponen vektor X ditambah 0,22 T-nya 15 kuadrat ditambah bukan ditambah tapi dikurang dengan 1,9 dikali dengan 15 ditambah 30 vektor satuan dari Y. Kita tinggal operasikan manual matematikanya sehingga kita dapat besar dari vektor satuan R itu sama dengan 66 meter I dikurang 57 meter C. X dan Y dinyatakan dalam meter ya, itu adalah satuannya.
Theta adalah vektor satuannya. Oke, supaya lebih mudah kita kurung. Nah, dari sini kita sudah memiliki besar vektor posisi saat T sama dengan 15. Kemudian untuk mencari berapa besar vektor R, maka kita menggunakan persamaan trigonometri yang tadi kita bahas. Besar vektor R, harga mutlak berarti nilainya harus selalu positif, itu sama dengan akar 66 kuadrat, ini adalah komponen X, ini komponen Y, maka kita masukkan, ditambah dengan minus 57 kuadrat. Kita nanti akan menghasilkan nilai, kita tinggal masukkan perhitungannya, nanti akan memperoleh nilai sebesar 87 meter. Jadi, besar dari vektor R adalah 87 meter. Kemudian arahnya. Untuk mencari arah, berarti kita harus menentukan berapa besar nilai tetanya, sudut yang dibentuk. Oke, untuk menghitung theta, maka kita bisa menggunakan persamaan tangen theta sama dengan besar perubahan komponen Y dibagi dengan besar perubahan komponen X. Oke, kita tahu besar komponen Y-nya adalah minus 57 dibagi dengan 66. Dapat nilai theta itu sama dengan arcus tangen dari minus 57 dibagi 66. Nah, hasilnya adalah minus 41 derajat. Oke, ini adalah arahnya. Kenapa minus? Karena dia berada di bawah dari suku X atau berada di kuadran keempat. Oke, kita bisa gambarkan, ilustrasikan dari besar sudut dan besar dari nilai vektor R-nya tadi, misalnya. Oke, dia di sumbu X-nya 66, misalnya di sini 66. Kemudian sumbu Y-nya itu minus 57, minus berarti di ini X, ini Y, berarti minus dari bawah, misalnya di sini ini adalah minus 57, maka kita bisa gambarkan arah dari vektor R. Ini titiknya, kalau kita tarik dari titik awal, maka kita dapat besar vektor R. Ini adalah besar vektor A. Minus 41 ini berada di sini. Minus 41. Dia berada di bawah dari sumbu X. Kita lihat dari ini, dari besar komponen Y dan X-nya sudah terlihat bahwa dia berada di bawah sumbu X dan dia ada di kuadran yang keempat. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jika ada sebuah partikel yang mengalami perubahan posisi dari posisi awal hingga ke posisi akhir dengan selang waktu tertentu, maka kita bisa menghitung berapa kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat dari perubahan posisi partikel tersebut. Seperti halnya pada graf satu dimensi, besar kecepatan rata-rata itu vektor kecepatan rata-rata itu sama dengan besar perubahan vektor posisi dibagi dengan selang waktu yang diperlukan. Karena besar perubahan vektor posisi itu memiliki dua komponen, berarti ada yang perubahan komponen X dan perubahan komponen Y. Misalnya, kalau kita punya besar perubahan dari vektor R itu sama dengan 6I ditambah dengan 4C dalam selang waktu 2 sekon, maka kita bisa memperoleh besar dari kecepatan
rata-rata, vektor kecepatan rata-rata adalah 6i ditambah dengan 4c dibagi dengan selang waktunya 2, maka besar kecepatan rata-ratanya, besar vektor kecepatan rata-ratanya adalah 3i ditambah dengan 2c. Satuannya apa? Satuannya meter per second. Nah, itu adalah besar kecepatan rata-rata. Oke, kemudian untuk kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat atau waktunya mendekati 0. Jadi dia sangat singkat. Sangat singkat itu sangat kecil. Berarti kalau ada dia berpindah sejauh delta r, kita ambil bagian kecilnya. Kalau bagian kecil itu sebesar dr misalnya, maka persamaannya untuk kecepatan sesaat v, vektor kecepatan sesaat itu sama dengan dr per dt. Nah, dari sini kita ketahui bahwa vektor besar dari vektor kecepatan adalah turunan pertama dari perubahan vektor posisi. Oke. Kita ketahui bahwa vektor posisi r itu memiliki dua komponen dalam gerak dua dimensi. Berarti ada xi ditambah dengan yc. Kalau kita substitusikan ini ke persamaan di atas, maka akan menjadi besar dari vektor kecepatan sesaat sama dengan dxi ditambah dengan yc per dt. Nah, kalau kita pisahkan masing-masing komponen, maka dxi per dt ditambah dengan dy per dtc. Nah, dx per dt itu sama dengan besar kecepatan sesaat di komponen x, dy per dt adalah besar kecepatan sesaat di komponen y. Maka kita bisa rubah besar dari kecepatan sesaat, vektor kecepatan sesaat adalah vxi ditambah dengan vyc. Nah, ini adalah kecepatan sesaat di komponen x dan ini adalah kecepatan sesaat di komponen y. Oke. Nah, yang perlu kita perhatikan, kita harus bisa menentukan berapa besar kecepatan sesaat di komponen x maupun di komponen y. Oke, misalnya kalau kita punya vektor r, dia membentuk sudut theta misalnya, maka di komponen r ini sumbu x, ini sumbu y, maka kita bisa menghitung berapa besar kecepatan dari komponen x dan besar kecepatan dari komponen y. Maaf, ini bukan vektor v, tapi bukan vektor r, tapi vektor v, kecepatan. Oke. Nah, berarti kalau fx itu arahnya ke sini ya. Ini fx. Kemudian kalau fy berarti yang ke arah sumbu y. Ini v, bukan f, sorry, v. Oke, nah dari sini kita bisa menggunakan prinsip trigonometri atau persamaan dari trigonometri. Vy. Ini theta. Sudut di depan theta adalah Vy. Berarti untuk mencari besar Vy sama dengan V sin theta. Kalau Vx sama dengan V cos theta. Nah, ini ya. Ini dari trigonometri asalnya. Nah, ini perlu diperhatikan dalam menentukan besar Vy dan Vx, kita harus memperhatikan sudutnya. Sudutnya ini menghadap kemana? Kalau sudutnya menghadap ke depan sudut itu Y, berarti untuk mencari besar Vy menggunakan sin. Oke, jangan dilupakan ini ya, karena ini akan digunakan sampai di akhir.
Oke, untuk lebih jelasnya kita coba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Oke. Oke, kita coba selesaikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan soal nomor 1, hitunglah besar dan arah kecepatan kelinci pada T15. Maksudnya, merujuk soal nomor 1 di mana nilai X-nya itu sama dengan minus 0,31 T kuadrat ditambah dengan 7,2 T ditambah dengan 28 dan Y itu sama dengan 0,22 T kuadrat ditambah dengan, bukan ditambah, ini persamaannya itu dikurang 1,9 T ditambah dengan 30. Nah, dari sini, dari kedua posisi ini kita disuruh mencari berapa besar dan arah kecepatan si kelinci pada saat T15. Oke, di awal tadi kita sudah peroleh persamaan V besar vektor kecepatan rata-rata itu sama dengan dr per dt. Dari sini kita tahu bahwa besar dari vektor kecepatan sesaat adalah turunan pertama dari vektor posisi R. Oke, vektor posisi R terdiri dari X dan Y. Berarti kita bisa selesaikan satu-satu. Kita cari besar vektor kecepatan sesaat komponen X dan besar komponen vektor kecepatan Y. Oke, VY besar kecepatan rata-rata komponen X itu sama dengan dx per dt. Berarti hanya X saja. Y-nya nanti digunakan untuk mencari besar percepatan dari komponen Y-nya. Ini dy per dt. Oke, kita turunkan. Ini persamaannya berarti menjadi d minus 0,31 T kuadrat ditambah 7,2 T ditambah 28 dt. Kemudian ini jadinya d 0,22 T kuadrat dikurang 1,9 T ditambah dengan 30 dt. Oke, nanti diperoleh besarnya menjadi minus 0,62 T ditambah 7,2 T. Oke, ini diturunkan terhadap T ya. Kemudian yang komponen Y-nya sama dengan 0,44 T dikurang 1,9. Oke, maaf yang di atas ini T-nya sudah hilang ya, karena kan sudah diturunkan. Oke, sekarang kita sudah punya besar dari vektor posisi kecepatan sesaat X dan Y. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari berapa besar komponen X dan Y saat T sama dengan 15. Oke, kita masukkan Vx, Vy, Vx sama dengan minus 0,62 dikali dengan T-nya 15 ditambah 7,2. Kemudian untuk vektor kecepatan arah Y-nya 0,44 dikali 15 dikurang 1,9. Oke, nanti hasil dari sini Vx dan ini Vy-nya kita gunakan untuk mencari besar vektor kecepatan dari kecepatan sesaatnya. Mana V sama dengan
Ini vektor kecepatan sesaat V sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Oke, nanti kalian bisa hitung sendiri kira-kira berapa hasilnya. Oke, kemudian kalau untuk mencari arahnya, kita menggunakan tangen theta itu sama dengan Vy dibagi dengan Vx. Kemudian tangen theta sama dengan arcus tangen Vy per Vx. Nanti akan dapat berapa derajat sudutnya. Sudut ini menunjukkan arah dari vektor kecepatan sesaat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya tentang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Seperti pada gerak satu dimensi, gerak dua dimensi juga bisa mengalami percepatan. Jika benda bergerak dengan kecepatan berubah-ubah secara konstan, maka benda tersebut dikatakan mengalami percepatan. Misalnya ada sebuah partikel, dia berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya dengan kecepatan tertentu dan mengalami perubahan percepatan, berarti benda tersebut mengalami percepatan atau perlambatan. Jika kecepatan yang bertambah berarti mengalami percepatan, jika percepatan yang berkurang berarti dia mengalami perlambatan. Karena gerak ini gerak dua dimensi, maka besar dari percepatannya juga ada dua, yaitu besar percepatan di arah komponen X dan besar percepatan di arah komponen Y. Sama seperti halnya pada kecepatan. Nah, untuk percepatan rata-rata, besar dari vektor kecepatan rata-rata sama dengan besar dari perubahan vektor kecepatan dalam selang waktu tertentu, di mana V1 ini adalah kecepatan awal dan V2 adalah kecepatan akhir. Delta T adalah waktu yang diperlukan untuk berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya, dari titik awal ke titik akhir. Oke. Untuk percepatan sesaat, besar dari vektor kecepatan sesaat, karena dia sesaat saja berarti waktunya sangat sempit, sangat kecil, mendekati 0, maka kita bisa mengambil satu bagian kecil dari grafik percepatan sehingga kita bisa memperoleh besar dari vektor percepatan sesaat itu sama dengan dv per dt. Oke, kita ketahui bahwa besar perubahan dari vektor kecepatan itu ada dua, yaitu ada vektor V1 dan vektor V2. Vektor V1 itu dia punya komponen Vxi 1 dan ditambah dengan Vy1c. Begitu juga dengan V2, vektor kecepatan sesaat V2 itu Vx2i ditambah dengan Vy2c. Oke, berarti kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka menjadi persamaan ini akan berubah menjadi A, vektor percepatan sesaat A itu sama dengan D V per dt itu sama dengan dv per dt, berarti dia V-nya ini punya komponen X dan Y, maka kita bisa tuliskan D Vxi ditambah dengan Vyj per dt. Nah, itu bisa kita rubah menjadi dvxi
per dt ditambah dvy c per dt. dvx per dt ini adalah besar dari percepatan di komponen x. Berarti ini AXI ditambah dengan AYC. AXI ini adalah besar percepatan sesaat di komponen X. AYJ adalah besar percepatan sesaat di komponen Y. Selesaikan contoh nomor 3. Berdasarkan soal nomor 2, hitunglah besar dan arah percepatan kelinci saat T sama dengan 15. Oke, di soal nomor 2 kita sudah memperoleh besar vektor kecepatan sesaat komponen Y itu sama dengan minus 0,62 T ditambah dengan 7,2 dan besar vektor kecepatan komponen Y itu sama dengan 0,44 T ditambah dengan bukan ditambah tapi dikurang dengan 1,9. Dari sini kita bisa menentukan berapa besar dan arah percepatannya. Berarti kita harus cari besar dari percepatan komponen X dan percepatan komponen Y. Oke, kita tahu besar percepatan itu sama dengan turunan pertama, maka dvx per dt. Oke, ini dvy per dt. Oke, kita masukkan. D minus 0,62 T ditambah 7,2 per dt. Kalau ini D 0,44 T dikurang 1,9 dt. Oke. Kalau ini diturunkan lagi hasilnya jadi minus 0,62. Yang ini 0,44. Ini adalah ini komponen I, ini komponen C. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ini juga meter per sekon kuadrat. Oke, dari sini kita bisa memperoleh berapa besar dan arah dari percepatannya. Oke, besar dari vektor A, percepatan A adalah akar dari minus 0,62 kuadrat ditambah dengan 0,44 kuadrat. Itu sama dengan 0,76 meter per second. Oke, kita dapat besarnya magnitudo dari si percepatan. Kemudian kita bisa cari sudutnya. Tangen kalau untuk memperoleh sudutnya, tangen theta itu sama dengan besar dari percepatan komponen Y dibagi dengan besar percepatan komponen X. Theta sama dengan arcus tangen AY per AX. Nah, nanti kita beroleh berapa besar sudutnya, berapa derajat sudutnya. Oke, kita lanjut lagi di materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Pada materi ini kita akan membahas tentang gerak peluru. Gerak peluru ini banyak diaplikasikan dalam bidang olahraga maupun bidang kemiliteran atau bidang pertahanan. Contohnya untuk menentukan keakuratan atau akurasi tembakan misil atau rudal dalam dunia militer.
Kalau dalam dunia olahraga biasanya digunakan untuk menganalisis gerak bola, bagaimana caranya tendangan atau lemparan itu tepat pada sasarannya. Oke, ini beberapa contoh gerak parabola dalam bidang olahraga. Misalnya ketika kalian melempar bola, kalian tidak melemparkannya secara linier, tapi kalian melemparkannya ke atas dulu, kemudian bola itu akan jatuh tepat di tangan teman kalian, membentuk lintasan melengkung. Kemudian ketika seorang pemain bola menendang pada saat tendangan bebas. Kalau dia menendang secara linier, maka bolanya pasti akan menghantam pagar betis. Makanya dia harus melakukan tendangan dengan gerak peluru supaya tendangannya itu bisa melalui pagar betis dan masuk ke targetnya itu gawang. Nah, dari kedua jenis gerak peluru ini kita bisa menganalisis atau membuat sketsa dari gerak ini. Oke, jadi dari kedua gerak ini kita bisa buat sketsanya dan kita bisa menganalisis komponen-komponen apa saja yang bekerja dalam gerak tersebut. Oke, misalnya benda berada di posisi awal, kemudian dia akan dilemparkan, ditendang, atau ditembakkan dengan kecepatan V0 membentuk sudut theta dari tanah, maka kita bisa melihat kita bisa melihat komponen-komponen yang bekerja di setiap lintasan yang dilalui oleh bola tersebut. Misalnya di titik awal, karena gerak ini bekerja di bidang atau di dua dimensi, maka saat bola tadi ditendang atau bola dilempar, maka akan ada dua jenis komponen kecepatan, yaitu komponen kecepatan X dan komponen kecepatan Y. Besar komponen X tadi kita sudah bahas, itu adalah V0 cos theta, kemudian besar komponen Y adalah V0 sin theta. Oke, saat benda tadi ditembakkan dengan kecepatan V0, lama-kelamaan besar dari kecepatan Vy, komponen Y akan berkurang karena dia ditembakkan, kemudian lama-kelamaan kecepatan arah komponen Vy akan berkurang sampai di ketinggian maksimum. Di ketinggian maksimum ini ketinggian maksimumnya yang bisa dicapai oleh bola. Nah, di ketinggian maksimum ini dia kecepatan arah komponen Y itu sesaat berhenti. Kemudian dia akan kembali jatuh dan besar dari kecepatan komponen Y-nya akan meningkat dan berhenti di tanah. Bagaimana dengan komponen X-nya? Besar kecepatan di komponen X selama bola ini bergerak dalam lintasan ini adalah tetap. Kenapa? Karena tidak ada percepatan yang bekerja pada komponen horizontal. Percepatannya hanya bekerja pada komponen vertikal, yaitu percepatan gravitasi. Oke. Ya. Jadi besar dari vektor V0 itu sama dengan V0xi ditambah dengan V0yj. Kalau kita ganti V0x dan V0y-nya dengan V0 cos theta atau V0 sin theta j. Ini adalah besar dari vektor kecepatan gerak parabola. Oke, coba kita analisis lebih lanjut lagi. Karena benda ini gerak ini bekerja dalam dua dimensi atau dalam sebuah bidang X, Y misalnya, maka kita bisa menganalisis gerak ini dari setiap komponennya. Misalnya untuk komponen horizontal. Di komponen horizontal, kita bisa menggunakan persamaan X dikurang X0 sama dengan V0X dikali T ditambah dengan setengah AX T kuadrat. Oke, di sini yang kita perlu ketahui, X0 ini posisi awal berarti dia nilainya 0. Kemudian V0x ini
dia besarnya adalah V0 cos theta, dan komponen percepatan, tidak ada kecepatan yang bekerja pada komponen horizontal. Berarti ini 0. Maka persamaan ini bisa kita tulis kembali dengan X sama dengan V0 cos theta T, ya, V0 cos theta T saja ya, karena komponen A-nya 0, maka hasilnya dari suku ini adalah 0. Maka besar persamaan yang bisa kita gunakan untuk komponen horizontal adalah ini. X sama dengan V0 cos theta dikali dengan T. Oke, bagaimana dengan komponen horizontalnya? Nah, kalau di komponen horizontal banyak persamaan yang bisa kita gunakan, karena di dalam komponen vertikal ada percepatan yang terjadi. Jadi dalam komponen vertikal itu nilai kecepatannya berubah-ubah karena dia mengalami percepatan yang konstan, yaitu percepatan gravitasi. Oke, coba kita analisis lebih lanjut lagi dari sketsa gerak peluru atau gerak parabola. Nah, misalnya kita dari gerak ini ada beberapa hal yang bisa kita tentukan. Misalnya berapa waktu tempuh bola dari posisi awal sampai ke posisi akhir. Kemudian berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai bola. Kemudian berapa jarak terjauh yang bisa dijangkau oleh bola tersebut. Oke, yang pertama, ini persamaan untuk menentukan berapa waktu tempuh bola dari posisi awal di tanah, kemudian ditembakkan sampai posisi maksimum, dan kembali ke tanah lagi. Itu T-nya. Dari mana kita memperoleh persamaan T maksimumnya ini telah 2 V0Y dibagi dengan G? Kita perlu perhatikan gerak waktu ini dia berhubungan dengan komponen vertikalnya. Makanya dia menggunakan nilai dari V0Y. Oke, coba kita buktikan benar atau tidak besar dari waktu tempuh yang ditempuh oleh bola tadi dari awal hingga akhir adalah T sama dengan 2 V0Y dibagi dengan percepatan gravitasi. Oke, kita lihat dari persamaan yang ini misalnya. Oke, misalnya persamaan yang ini ya. Oke, kita tahu bahwa pada kondisi awal Y-nya adalah 0. Y-nya 0. Kondisi akhir di tanah juga berarti Y0 ini posisi awalnya, ketinggian awalnya 0. Di akhirnya karena dia berhenti di bawah jatuh sampai di tanah lagi berarti Y-nya ketinggiannya juga 0. Kemudian yang ada hanya komponen ini ya. Nah, yang ada hanya komponen ini berarti komponen V0Y T dikurang 1/2 A Y T kuadrat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan berapa besar waktu yang dibutuhkan bola tadi untuk sampai di titik akhir. Ini ada T, kita bisa coba rubah V0Y T sama dengan kita pindah ke ruas sama dengan 0 kan, kita pindah ke ruas kiri sama dengan 1/2 AY T kuadrat. Ini ada T ada 1, di sini T ada 1, maka T-nya, sini T-nya habis, di sini tinggal 1. Maka V0Y itu sama dengan 1/2 A. AY-nya itu sama dengan G kan, percepatan gravitasi, dikali dengan T. Maka kita peroleh besar T, waktu tempuh yang dibutuhkan
bola tadi dari awal, posisi awal hingga posisi akhir adalah T sama dengan 2V0Y dibagi dengan G. Nah, kemudian kita substitusikan berapa besar V0Y. T sama dengan 2 kali V0Y. V0Y itu berapa? V0Y. V0Y itu berarti V0 sin theta dibagi dengan G. Ya, ini waktu tempuh maksimumnya. V0Y kan V0 sin theta. Dengan cara yang sama, dengan memanipulasi persamaan ketiga persamaan ini, kita akan memperoleh kita bisa menghitung besar dari jangkauan maksimum R ini sama dengan X, dan Y ini sama dengan H, ini sama dengan Y ya, tinggi maksimumnya. Nah, bisa dicoba di rumah, dibuktikan apakah persamaan ini benar dengan menggunakan ketiga persamaan ini ya. Oke, cukup sekian untuk seri pembelajaran kali ini. Kita akan berjumpa lagi di seri pembelajaran fisika dasar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.